Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah pada sahur semua? Sudah. Udah. Mbak Vika sahur pakai apa tadi? Pakai soto. Pakai soto. Mbak Astika? Ayam, Bu. Ayam. Kalau Mas Sani pakai apa? Pakai nugget, Bu. Enak dan bergizi semua ya, makanya semangatnya sangat membara pada pagi hari ini. Nah, teman-temannya yang belum bergabung ke room bisa diingatkan dulu untuk gabung belajar bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita masih dapat berjumpa untuk belajar bersama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak jangan lupa kameranya diaktifkan ya, biar kita bisa saling bersua meskipun lewat daring. Ada yang bersedia memimpin doa? Atau ketua kelasnya siapa? Sani, Bu. Oh, Anu Sani. Vika, Bu, Vika. Ya, siapa nih? Silakan. Mas Sani, dipimpin doa dulu teman-temannya. Ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mas Sani sudah memimpin doa. Hari ini masuk semua? Atau ada yang tidak masuk? Ibu presensi dulu ya. Yang pertama, Mbak Deswita. Hadir, Bu. Hadir. Mas Sani. Hadir, Bu. Mbak Vika. Hadir, Bu. Mbak Astika. Hadir, Bu. Mas Farizan. Hadir, Bu. Mas Alvin. Mana nih Mas Alvin? Belum datang ya? Atau masih ketiduran? Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Nah, walaupun puasa seperti ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dengan pola makan yang sehat ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang tahu pagi hari ini kita akan belajar apa? Cerita pendek. Gimana Mas Farizan? Cerita pendek, Bu. Cerita pendek. Ya, betul sekali. Cerita pendek atau cerpen. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi ya tentang cerita pendek, khususnya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Ada yang ingat minggu lalu contoh cerpennya berjudul apa? Lupa ya? Lupa, Bu. Iya, jadi minggu lalu kita kemarin sudah belajar tentang cerpen dengan judul cerpen Senyum Karyamin. Ada yang tahu Senyum Karyamin itu karyanya siapa? Mbak Vika masih ingat Senyum Karyamin itu karya siapa? Lupa. Oke, lupa ya. Jadi Ibu ulang lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, khususnya Senyum Karyamin, itu kemarin ada nilai sosial, nilai agama, nilai moral, dan nilai pendidikan. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kemarin KD 3.8, pengetahuan, dan pada minggu kali ini Ibu akan belajar tentang
KD 4.8, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Biasanya kalau kita membaca cerita pendek, kita sering membayangkan ya, atau memikirkan kejadian atau pesan apa sih yang ada di dalam cerpen, dan itu terjadi di kehidupan nyata kita, iya nggak? Iya, Bu. Misal nih, Ibu baca cerpen yang kisahnya seseorang yang membangun bisnis tapi gagal terus-menerus. Namun dia tidak gampang menyerah sampai akhirnya dia sukses. Nah, amanah dari cerpen itu tentunya jadi bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita sedang berusaha mengikuti lomba. Contohnya apa biasanya? Lomba karya tulis mungkin ya. Tapi belum menang-menang, kita harus senantiasa sabar dan tidak mudah menyerah. Terus mencoba. Itu akan menjadi motivasi kita buat menang lebih jauh. Nah, ada yang bisa mengaitkan nilai sosial yang ada di dalam cerpen yang sudah pernah dibaca dengan kehidupan sehari-hari? Yang berjudul Iya, apa itu, Mas Adi? Bu. Robohnya surau kami. Robohnya surau kami. Nah, ada nilai-nilai apa yang terkandung dalam robohnya surau kami? Ya, ada nilai ekonomi, Bu. Oke, nilai ekonomi ya. Berarti Mas Sani sudah sering membaca cerpen nih. Nah, iya, jadi kalau dari contoh cerpen yang minggu lalu, cerpen Senyum Karyamin, ada nilai sosial ya. Kisahnya itu menggambarkan kesulitan hidup seorang penumpul batu yang harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, kalau dihubungkan ke kehidupan sehari-hari, banyak orang tua yang memiliki pekerjaan serabutan dan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya ibu, tetangga ibu, dia seorang tukang becak. Tukang becak ontel berusia 60 tahun yang harus membanting tulang menghidupi keluarganya. Beliau memiliki 4 anak yang masih bersekolah. Ya, seperti itu contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya. Oke, Ibu lanjut. Jadi hari ini Ibu mau bagi jadi 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok mencari cerpen dan tugasnya mencari nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Kelompok 1 ada Deswita, Astika, dan Farizan. Kelompok 2 ada Vika dan Sani. Nah, waktu mengerjakannya 30 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu. Ya, silahkan mulai mengerjakan. Sudah selesai? Oke, Bu, sudah. Sudah ya. Nah, sekarang tinggal mempresentasikan. Silahkan mau dari kelompok 1 atau kelompok 2 nih?
Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Iya, silakan dipresentasikan kelompok 1. Baik, Bu. Saya izin share screen ya. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, sudah Mbak Deswita. Baik, Bu. Mungkin ini langsung dibaca hasil analisisnya atau bagaimana, Bu? Dibaca cerpennya dulu ya, biar teman-teman yang lain juga bisa tahu. Kelompok 1 ambil cerpen apa nih? Baik, Bu. Jadi di sini kita mengambil cerpen yang berjudul Lelaki yang Memintal Pelangi. Jadi hanya satu negara yang menjadi negaraku. Negara itu tumbuh karena satu perbuatan, dan itu perbuatanku. Kampung yang terapung itu bagai kuburan sunyi dan mati. Semua penghuninya seolah menderita bisu dan tuli. Mereka tidak saling menyapa atau mengunjungi. Di rumah lanting yang mereka tempati, tidak terdengar lagi suara orang mengaji, berjanji, bernyanyi, atau rentak kaki penari. Dulu kampung terapung tersebut tidak pernah sepi. Setiap detik, tongkang dan perahu motor yang melintas di hadapannya setia membawa harapan dari seluruh penjuru sungai. Dari hari ke hari, kesehatan lelaki asing itu semakin membaik. Luka-luka di tubuhnya mulai sembuh sebelum benar-benar pulih. Ia telah bangkit dari balai-balai tempat dirawat dan mulai memperbaiki rumah Pak Basar yang telah reot. Di bawah tatapan penuh curiga para tetangganya, Pak Basar turut mengasingkan lengan untuk membantu lelaki asing dalam memperbaiki rumahnya. Mak Basar menyiapkan makanan mereka bahagia bagaikan keluarga yang sempurna. Lihatlah lelaki asing di rumah lanting Pak Basar, teriak seorang suami sambil mencekram birai lelangku. Bagaimana bila lelaki asing itu membawa benih sengketa dari penguasa yang haus tahta? Lelaki asing itu membantu Pak Basar memperbaiki rumah, saut istrinya dari dapur. Jadi, bagaimana mungkin Pak Basar mengusirnya daripada hanya mengumpat di lelangku? Mengapa tidak kau perbaiki rumah kita? Lihatlah, atap rumah kita telah banyak yang bocor. Dinding-dinding telah rapuh dan berlubang. Oke, mungkin saya akan coba untuk menjelaskan tentang nilai moral dari isi cerpen di atas tadi. Jadi nilai moral itu yang terkandung dalam cerpen di atas itu jangan menilai orang begitu saja, kan? Yang dibuktikan dari isi cerpen tersebut bahwasanya berkat lelaki asing itu kampung terapung yang sunyi dan mati bagai kuburan kini beranjak ramai dan berseri kembali. Rumah-rumah lanting kembali mengapung kokoh dan indah satu persatu. Suami-suami mulai memasang titian sehingga keluarganya kembali bisa melangkah ke darat. Kehidupan sehari-hari, tetangga saya seorang pengangguran dianggap remeh oleh tetangga yang lain karena tidak bisa menghasilkan uang lebih untuk menghidupi keluarganya. Namun, tanpa disangka selama dia menganggur, dia membersihkan lahan-lahan desa yang semula kotor dan banyak nyamuk kini menjadi bersih. Warga masyarakat yang mulanya banyak terkena DBD kini berangsur berkurang. Mungkin itu dari nilai moral yang terkandung dalam cerpen di atas, Bu. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan sangat baik. Nah, sekarang kita beranjak ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Oke, tak izin share screen, Bu. Iya, silahkan Mas Sani. Sudah keluar? Sudah. Ya, robohnya
kami ngambil cerpen robohnya surau kami. Oh iya. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membeloklah ke jalan sendiri. Nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Try Dan di memory. Kenapa? Try memory. Oh iya. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah id kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong padanya, sedang ia tidak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberikannya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang meminta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal, dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya, secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pakaiannya, dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan yang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar, ia duduk dengan lututnya menegak, menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kakek-kakek. Tak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah salamku tak disahutnya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Ajo Sidi. Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model untuk orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampung yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu. Ya, jadi nilai atau pelajaran yang dapat kami ambil dari cerpen ini yaitu nilai ekonomi, bahwa terdapat nilai ekonomi yang dapat diambil, yaitu sebuah kondisi melarat di mana kondisi itu tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari. Terus tentang nilai moral ya Bu ya? Iya, silakan. Ya, nilai moral yang dapat saya ambil yaitu kalau ingin membantu seseorang itu harus ikhlas, seperti kakek yang
pada awalnya itu dia sering membantu orang dan dia tidak meminta imbalan apapun gitu loh. Gitu Bu. Betul sekali. Ada lagi dari kelompok 2? Cukup sekian. Cukup ya. Ya, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Kita beri aplaus dulu dong bersama-sama nih. Ternyata cerdas-cerdas banget dari murid-murid Ibu ya. Sudah bagus presentasi dari 2 kelompok tersebut dan semuanya sudah memaparkan dan berdiskusi secara benar. Nah, tidak terasa waktunya sudah mau habis. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan, apakah membosankan, atau bagaimana nih? Menarik. Menarik ya, alhamdulillah. Nah, dari pembelajaran kita yang sangat seru ini, ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin Mbak Deswita bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Sedikit saya menyimpulkan ya Bu, Iya, dari materi yang sudah kita dapat pagi hari ini, terutama kita belajar tentang nilai-nilai moral yang ada dalam cerpen tersebut. Ya, intinya apa ya? Kalau jika dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari juga, banyak nilai-nilai moral dan nilai-nilai kehidupan yang lain yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari seperti ya, nilai sosial, nilai ekonomi juga seperti yang sudah tadi kelompok 2 paparkan. Kemudian mungkin cukup itu Bu dari saya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Mbak Deswita. Benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Deswita. Ada yang mau menambahkan dari pendapatnya Mbak Deswita? Saya rasa sudah cukup, Bu. Ya, sudah cukup ya. Ya, betul sekali tadi yang dikatakan Mbak Deswita. Jadi kesimpulannya setiap cerpen itu memiliki amanat atau pesan moral. Dan juga di dalamnya pasti terkandung nilai-nilai yang tentunya nilai-nilai tersebut bisa diaplikasikan atau bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini ada yang masih dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan? Semoga sudah paham semua ya. Kalau sudah tidak ada, kali ini Ibu tidak akan memberikan tugas. Senang ya pasti ya, karena bulan puasa juga kalau kebanyakan tugas kalian nanti tidak fokus ya. Senang ya kalau nggak dikasih tugas. Nah, Senang Bu. yuk mari kita dokumentasi dulu biar ada jejak keseruan hari ini. Open cam dulu sebentar buat yang terkendala sinyal, tidak open cam tidak apa-apa. Ya, yang lainnya ada yang mau open kamera lagi? Sebentar Bu, sebentar. Oh iya, silakan. Siapkan gaya terbaik dari anak-anak semua ya. Walaupun puasa harus tetap tersenyum, harus tetap semangat. Ayo, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Nanti hasil fotonya Ibu kirim di WA Group. Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan meskipun puasa ya. Dan tetap menerapkan protokol yang ada. Jangan lupa menjaga pola makan yang seimbang. Semangat menjalani sekolah, pembelajaran di bulan suci Ramadan. Ya, apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.